برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus keluarga besar almarhum al-arif billah al-habib al-barakah Alwi ibn Abi Bakar bin Ahmad bin Faqih, dan juga kepada para alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, berkhusus Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sumeneb dan segenap jajarannya, para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, berkhusus Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, sahabat-sahabat dari Ansor Bansel, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita tidak dikumpulkan di majelis ini terkecuali karena Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Malam hari ini kita tidak dikumpulkan di majelis ini terkecuali karena Allah hendak mengabulkan doa-doa kita. Malam hari ini kita tidak dikumpulkan di majelis ini terkecuali karena Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang selamat dan jauh daripada orang-orang yang celaka atau binasa wa'iyadzubillah. Karena orang yang hadir ke majlis seperti ini, majlis seperti ini juga dihadiri oleh para malaikatnya Allah, sehingga mereka pun kemudian para malaikat mengabarkan kepada Allah apa yang diinginkan oleh orang-orang yang hadir di majelis zikir, dan mereka berlindung dari apa itu semua disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berkata kepada para malaikatnya, saksikanlah wahai para malaikatku, aku mengampuni mereka semua. Jadi hadirnya kita ke majelis ini, dimudahkan langkah kita ke sini karena Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan ada malaikat yang berkata, ya Rabb, di antara yang hadir ada hambamu yang banyak dosa. Datangnya niatnya bukan untuk berzikir, bukan untuk ngaji, bukan untuk sholawatan. Innama marra fajalasa ma'ahum. Dia cuma sekedar lewat kemudian duduk di majelis zikir bersama mereka. Ini hamba banyak dosa. Apa kata Allah? Walahu ghafartu, dan baginya pula aku ampuni. Kalau yang datang gak niat saja tapi duduk dapat ampunan, bagaimana yang berangkat dari rumah bawa niat yang baik, mau cari berkahnya majelis, mau berzikir di majelis, mau menuntut ilmu? Tentu orang yang niatnya baik akan mendapatkan lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan kepada malaikatnya, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok orang yang duduk dengan mereka tidak akan celaka. Majelis seperti ini yang hadir, yang duduk di sana sedang berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang dikatakan yang duduk dengan mereka tidak akan celaka, tidak binasa.
Berarti malam hari ini Allah kumpulkan kita di majelis ini agar kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang celaka di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah ini menjadi petanda kalau Allah kumpulkan kita malam hari ini untuk diampuni. Kalau Allah kumpulkan kita agar kita selamat, insya Allah ini menjadi petanda kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana di dunia kita sering dikumpulkan di majelis yang baik, kita berharap kelak di akhir usia kita dalam keadaan yang baik dan dikumpulkan di tempat yang paling baik, yaitu di surganya Allah Ta'ala bersama dengan manusia yang paling baik, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir ke majelis haul, dan tentunya di majelis ini kita diajak bersama-sama berzikir mengingat Allah. Di majelis ini kita diajak sholawatan. Di majelis ini kita diingatkan tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di majelis ini pula diperdengarkan kepada kita sejarah hidup manusia yang paling mulia, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir haul tujuannya apa? Biar tahu jalan hidupnya orang saleh. Setiap hari kita dalam sholat berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah kau berikan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kita minta dikasih sama Allah jalannya orang soleh, maka wajib bagi kita mencari tahu bagaimana jalannya para nabi, bagaimana jalannya hidupnya orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu luar biasa. Salah satu contohnya Al-Habib Alwi bin Abi Bakar bin Faqih. Habib Alwi ini sudah meninggal 53 tahun. Tapi orang gak melupain beliau. Beliau sudah wafat 53 tahun, tapi masih banyak orang yang kumpul mendoakan beliau. Berarti artinya apa? Selama hidupnya beliau punya jalan yang baik, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, berarti beliau menjadi orang yang bermanfaat. Nah, malam hari ini kita sedang diingatkan sama Allah. Kita ini mau jadi orang yang kalau meninggal dunia, orang-orang di sekitar kita senang. Yang artinya apa? Berarti selama hidup kita berbuat zalim, berbuat buruk, sehingga ketika meninggal dunia orang merasa tenang, sudah gak terganggu lagi. Atau kita mau menjadi orang yang ketika meninggal dunia didoakan oleh orang banyak, bukan hanya di hari wafatnya saja, tapi terus diingat dan didoakan oleh manusia. Tentunya mereka orang-orang yang menggunakan umurnya untuk menebar manfaat. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, manusia itu kalau meninggal dunia inqata'a amaluhu, amalnya terputus kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat. Kalau orang dalam hidupnya nyebarkan ilmu yang bermanfaat, dia sudah wafat, ilmunya terus diamalkan, terus dia mendapatkan pahala. Kemudian sedekah jariyah. Sudah meninggal dunia tapi sedekahnya masih bermanfaat, dipakai sama orang untuk maslahah, untuk beribadah kepada Allah. Maka dia sudah meninggal dunia tapi pahalanya terus mengalir.
Dan yang terakhir, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kita pada hadis ini sedang diingatkan sama Nabi Muhammad, jangan wafat kecuali punya 3 ini atau paling tidak salah satu dari 3 hal tersebut. Supaya apa? Kalau kita wafat masih bisa terus dapat hasanat. Ada anak yang beramal soleh, ada anak yang mendoakan, ada ilmu yang terus diamalkan, ada sedekah jariah yang terus berjalan. Maka usahakan selagi kita hidup ada daripada 3 hal ini, dan kalau bisa 3-3-nya kita jadikan tabungan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hadir haul ini pengen meneladani para ulama. Namanya para ulama itu kalau disebut saja nurunkan rahmat. Apalagi kalau yang kita sebut-sebut di majelis ini adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini kita diingatkan sejarah hidupnya orang soleh. Orang soleh kenapa kalau meninggal dunia sampai dihauli? Tujuannya supaya kita bisa neladani mereka. Orang soleh itu nggak kayak kita. Kita takut dengan kematian. Tapi orang-orang soleh, kematian bukan hal yang menakutkan. Karena kematian itu adalah perjumpaan dengan sang kekasih. Orang soleh itu kalau mau meninggal bahagia. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang, disambut oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, disambut sama Allah Ta'ala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana mereka tidak bahagia sebelum meninggal sudah disambut oleh Allah, diridhai oleh Allah, digolongkan sebagai hambanya Allah, dapat kabar gembira akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka bagi mereka kematian adalah sebuah kebahagiaan. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau ketika Nabi Muhammad sebelum wafat sempat dibisikin. Setelah Nabi wafat ditanya, apa yang dibisikan kepadamu? Bisikan pertama membuatkan kau menangis. Bisikan kedua engkau tersenyum bahagia. Maka Sayyidah Fatimah menjelaskan, bisikan pertama, ayah saya ngabarkan telah dekat ajalnya. Siapa yang gak nangis dengan wafatnya Nabi Muhammad? Musibah terbesar bagi umat Islam wafatnya Nabi Muhammad. Kehilangan terbesar bagi umat Islam ketika wafatnya Nabi Muhammad. Maka Sayyidah Fatimah nangis karena hendak berpisah dengan ayahnya. Namun apa? Bisikan kedua yang detik itu juga merubah tangisan menjadi senyum yang membahagiakan. Ketika ditanya, maka beliau menjelaskan, Nabi berkata kepada beliau bahwasanya yang pertama dari keluarganya menyusul Nabi Muhammad adalah beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kalau kita pikir pakai logika, orang dikabarin kalau dirinya akan meninggal dunia, nyusul, harusnya takut. Itu kalau kita yang banyak dosa. Tapi mereka, beliau ketika dikabari Sayyidah Fatimah tersenyum bahagia. Karena apa? Ternyata waktu perpisahan dengan ayahnya sang kekasih hati tidaklah lama. Karena beliau adalah keluarga pertama yang akan menyusul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika sakit di penghujung usianya, istrinya menangis seraya berkata, wah musibah, musibah apa ini? Apa kata Bilal ibn Rabah? Jangan katakan ini musibah, tapi ucapkan wa farhadah. Ini kebahagiaan. Sakit, mau meninggal dunia, beliau katakan itu sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan apa wahai Bilal? Apa kata Bilal? Ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Karena setelah ini kalau saya wafat,
esok saya akan bertemu dengan sang kekasih, dengan para kekasih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kematian buat mereka kebahagiaan, karena waktunya perjumpaan dengan sang kekasih. Nah, kita hadir ke majelis haul ini tujuannya belajar bagaimana sih kehidupan para wali, bagaimana sih kehidupan orang-orang soleh. Kalau kita ngaji baca manaqibnya para wali ini orang-orang yang paling takut kepada Allah. Rasa khasyahnya kepada Allah luar biasa. Para kekasih Allah ini orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Nyontoh siapa? Nyontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu maksum, pasti masuk surga, kekasihnya Allah. Tapi berapa banyak sahabat yang berada di belakangnya Nabi ketika Nabi sedang sholat sunnah menangis, dan mereka mendengar isakan tangisnya seperti air yang dipanaskan. Nangis, kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah. Para nabi itu maksum, para nabi itu dijaga sama Allah. Tapi kita lihat bagaimana doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yusuf dalam doanya minta diwafatkan dalam keadaan musliman, wa alhiqni bisalihin, dan minta disambungkan, disatukan bersama dengan orang-orang yang saleh. Padahal Nabi, sampai dijelaskan oleh para ulama, doanya Nabi Allah Yusuf ini hadza min khawfihi ala su'il khatimah. Doa ini karena rasa takut beliau wafat dalam keadaan su'il khatimah. Nabi tapi masih takut. Nah, ini yang harus kita jadikan pelajaran. Kita ini kadang tidak pernah punya rasa takut wafat su'ul khatimah. Akhirnya hidupnya sembarangan, berbuat seenaknya. Padahal tidak ada yang mendapat jaminan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita manusia biasa nih nggak ada yang dapat jaminan. Al-ibrah bil khawatim. Manusia itu tergantung daripada penghujung usianya bagaimana. Kata Nabi Muhammad, ada orang yang sudah langkahnya dekat ke surga, tinggal beberapa hasta, tapi karena sudah ditetapkan jadi ahli nar, maka dia sesuai dengan ketetapannya, wa'iyadzubillah. Maka di sini mengingatkan kita, ayo kita contoh para walinya Allah yang punya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para walinya Allah ini orang-orang yang hebat, punya rasa khasyah, punya ilmu yang luas. Para walinya Allah adalah orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk nuntut ilmu, kemudian menyebarkan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu terangkat derajatnya karena ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, la a'da, tidak ada musuh yang lebih harus untuk dimusuhi daripada kebodohan. Wal mar'u aduwwun ma juhil, dan seseorang itu musuh bagi sesuatu yang tidak dia ketahui, atau seseorang itu harusnya menjadikan kebodohannya sebagai musuh. Karena orang kalau sudah bodoh, gak ada ilmunya, akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Orang yang tidak memiliki ilmu akan meninggalkan ketaatan, sya'am aba, mau tidak mau. Orang kalau nggak tahu ilmu syariatnya Allah, taat ditinggal, maksiat diterjal. Makanya kalau kita ingin jadi seperti para kekasihnya Allah, gunakan umur kita untuk menuntut ilmu. Dengan punya ilmu kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan dengan ilmu derajat seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau baca manaqibnya orang saleh, akhlak-akhlaknya nyontoh Nabi Muhammad. Orang yang sabar. Makanya kita hadir hal supaya belajar gimana sih jadi orang sabar. Kemudian para wali Allah, orang yang tawadhu,
orang yang rendah hati. Dan ini bukti dari apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad. Tidak seorang pun yang tawadhu merendah hati karena Allah illa rafa'ahullah, kecuali derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ceritanya orang sombong itu derajatnya diangkat sama Allah. Dan tidak ada orang yang rendah hati kecuali apa? Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para kekasih Allah nih orang-orang yang Masya Allah rendah hatinya luar biasa. Gak pernah merasa dirinya punya apa-apa. Kata para ulama, tawadhu itu dengan apa engkau tidak berjumpa dengan siapapun dari saudaramu muslim, terkecuali engkau menganggap dirinya lebih utama daripada dirimu. Dan mereka orang-orang yang mempraktekkan luar biasa. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu ketika beliau di atas tunggangannya, ada fakir miskin yang duduk di bawah makan makanan di bawah. Fakir miskin makan dengan mengais-ngais makanan yang ada di tanah. Ketika beliau lewat, dipanggil, dipersilahkan. Namanya orang makan, kadang kalau orang lewat kan dipersilakan, tapi ini fakir. Makannya dari makanan yang ada di tanah. Ya ibnata Rasulillah, ayo makan bersama kami. Dan saking tawadhunya beliau turun, duduk bersama dengan mereka fuqara wal masakin dan makan bersama dengan mereka. Mereka mencontoh siapa? Mencontoh Nabi Muhammad. Orang yang dikatakan oleh penyusun kitab Syama'il yang paling tawadhu dan orang yang derajatnya paling tinggi. Ini Nabi Muhammad orang yang derajatnya paling tinggi tapi rendah hatinya luar biasa. Nabi itu kalau bajunya sobek jahit sendiri, sendalnya putus beliau sambung sendiri. Di rumah bantu istrinya membersihkan rumah dan kebutuhan rumah tangga. Nabi Muhammad tidak mengkhususkan dirinya harus naik kuda yang mewah. Bahkan dalam Syama'il disebutkan terkadang beliau menaiki keledai dan terkadang memboncengkan orang. Nabi, Rasul, derajatnya paling tinggi, gak malu boncengin orang. Kadang boncengin sahabatnya Mu'adz bin Jabal, kadang boncengin anak kecil. Beliau pernah memboncengkan sahabat kecil yang bernama Kulthum ibnu Abbas dan boncengkan anak-anak kecil yang lain. Gak malu, tawadhu. Tapi tawadhunya Nabi Muhammad gak ngurangin haibah, gak ngurangin wibawanya Nabi Muhammad. Orang itu kalau sudah tawadhu, kita itu kalau ketemu orang soleh, ada kiai besar luar biasa yang tawadhu, merendah luar biasa, kita tetap segan. Saking tawadhunya ulama itu, kalau kita tanya santri-santri di pondok pesantren yang betul-betul tahu bagaimana haibahnya gurunya, kadang santri itu kalau mobilnya kiainya masuk sudah merunduk, padahal kiainya nggak ada di dalam mobil. Mobilnya saja bisa berdibawa. Kenapa? Mobilnya ditumpangi atau dinaiki sama orang yang berwibawa. Nabi Muhammad tawadhu tapi nggak ngurangin haibahnya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya Nabi Muhammad itu seperti apa sih? Kata beliau, akan man ra'ahu badihatan habah. Orang kalau ketemu Nabi baru pertama kali pasti akan menggigil badannya. Kenapa? Wibawanya Nabi. Takut, tapi bukan takut seperti takut pada sesuatu. Takut karena wibawa. Makanya ada orang yang duduk di hadapan Nabi badannya menggigil. Sama Nabi ditenangkan, tenang. Saya ini hanya anak seorang wanita dari Mekah yang dahulu makan dari daging yang dikeringkan, kata Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi mau bilang apa? Saya bukan anak raja, saya bukan raja, saya hanya anak wanita sederhana. Tawadhunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak punya kursi singgasana. Nabi Muhammad berkata, "Akulu kama yakulul abad." Saya makan seperti makannya seorang hamba. Makanannya Nabi bukan seperti makanannya para raja. Ajlisu kama yajlisul abad. Saya duduk seperti duduknya seorang hamba. Duduk di antara para sahabatnya. Saking apa tawadhunya Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, orang kalau bertemu sama Nabi pertama kali, menggigil. Karena apa? Haibah. Wa man khalaqahu ma'rifatan. Tapi kalau orang sudah kumpul sama Nabi, kenal dengan Nabi, apa yang dia dapatkan? Ahabbah, jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Nah, kita ini kan gak hidup di zaman Nabi. Kita gak ngeliat Nabi, tapi kita masih bisa duduk dan mendengarkan tentang Nabi Muhammad. Jika matamu tidak bisa memandang beliau, jangan haramkan telingamu untuk mendengar tentang beliau. Apa yang kita dengar masih bisa menjadikan kita cinta kepada beliau. Kalau dulu sahabat untuk cinta sama Nabi berjumpa, dan orang yang ketemu kumpul dengan Nabi jatuh cinta, maka malam hari ini kita kumpul di majelis ini untuk kenal Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Karena cinta kepada Nabi hukumnya wajib. Cinta sama Nabi Muhammad bukan hanya wajib, tapi mencintai Nabi melebihi daripada bapak, ibu, harta, dan apapun yang kita miliki. Orang kalau sudah jatuh cinta selamat kalau yang dicintai Nabi, asalkan bukan pura-pura cinta. Karena orang yang jatuh cinta itu akan terdorong mengikuti kekasih hatinya. Orang yang jatuh cinta, mau tidak mau dia akan jaga cintanya, karena dia gak mau bikin kekasih hatinya itu nangis atau kecewa dengan dirinya. Orang yang jatuh cinta itu yang ditakutin apa? Kehilangan kekasih hatinya. Maka kalau kita cinta sama Nabi betul-betul, kita akan takut kehilangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cintanya para sahabat Nabi kita lihat. Cintanya sahabat ini bukan hanya ngikutin sunnah dan syariatnya Nabi, kebiasaannya Nabi saja yang bukan maksudnya di dalam ranah syariat diikutin sama mereka. Karena apa? Mahabbah. Karena kebiasaannya orang mulia gak bisa kita remehkan. Apa yang dikatakan oleh para ulama, adati sadat, sadatil adat. Kebiasaannya orang mulia adalah kebiasaan yang mulia. Panjenengan yang ikutin kebiasaannya para wali. Apa sih kebiasaannya para wali? Kebiasaannya para wali pasti baik-baik. Kebiasaannya bangun malam, kebiasaannya sedekah, kebiasaannya santun sama orang, kebiasaannya sayang sama siapapun. Jadi kebiasaannya orang mulia itu adalah sebaik-baik kebiasaan. Sahabat Nabi itu mencintai dan mengikuti bahkan dalam hal kebiasaannya Nabi. Sayyidina Anas bin Malik itu beliau ceritakan, dulu saya pernah diajak makan sama Nabi. Dan beliau waktu Nabi masih hidup, waktu Nabi hidup beliau masih kecil. Diajak sama Nabi dan ceritanya di usia beliau sudah tua. Saya dulu pernah diajak sama Nabi makan. Saya dapatin Nabi Muhammad suka sama sayur labu. Dan sampai detik ini saya masih suka dengan sayur labu. Kenapa suka sama sayur labu? Bukan karena masakannya enak, tapi karena itu disukai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari yang diain Nabi makan gak dimakan. Ditanya, kenapa ya Rasulullah kau tidak makan? Ada bumbu masakan yang bikin bau mulut. Bawang putih mentah, zaman dulu orang mentah, bikin bau mulut. Nabi gak mau makan. Abu Ayyub tanya, haramun? Apa ini haram ya Rasulullah? Gak haram, kalian makan gak apa-apa. Saya enggak. Karena Nabi Muhammad bermunajat, bicara sama malaikat, gak mau aroma yang tidak sedap itu keluar dari mulutnya. Kalian makan gak apa-apa. Dan Nabi Muhammad juga bicara sama orang, gak mau ganggu orang dengan aroma mulutnya yang tidak sedap. Maka makanan yang menjadikan bau mulut itu ditinggal sama Nabi. Nabi itu ganggu orang dengan bau mulut aja gak mau, apalagi ganggu orang dengan kata-katanya. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Gak mau ganggu orang dengan bau mulutnya, apalagi yang keluar dari mulut. Apa kata Abu Ayyub? Ya Rasulullah, kalau engkau gak suka, saya gak suka. Makanan yang gak disukai sama Nabi Muhammad ditinggalkan dari dirinya
makan lagi sama Abu Ayyub sampai kapan? Sampai beliau meninggal dunia. Karena apa? Cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau hadir haul baca manakibnya orang soleh, baca manakibnya para ulama, supaya tumbuh cinta. Cinta kali itu nanti akan mengidolakan. Kalau sudah mengidolakan nanti akan ngikutin mereka. Ini energinya cinta. Saya sampai pernah ketemu salah seorang ulama dari Hadramaut. Beliau menceritakan kakeknya beliau. Kakeknya orang alim. Kata beliau, kakek saya itu tidak pernah ke Indonesia, tapi baca-baca tentang ulama Indonesia luar biasa. Punya banyak maklumat tentang penyebaran Islam di Indonesia, ulama-ulama yang ada di Indonesia, dan ketemu dengan para ulama yang ada di ulama Indonesia yang ada di Mekah, Madinah di zaman beliau saat itu. Kata cucunya, beliau cerita kakek saya itu dulu pernah bilang ke saya, ya ini bukan hadis tapi kita lihat mahabbah. Orang kalau sudah cinta itu luar biasa, sampai apa yang dicintai sama kekasih hatinya itu dicintai pula. Beliau bilang kakek saya itu pernah bilang, saya suka sama durian tapi saya nggak pernah makan. Saya suka sama durian tapi saya nggak pernah makan. Lah kenapa kok suka? Karena saya dengar para ulama di Indonesia suka sama buah ini. Ada yang bilang ini baunya tidak sedap, aromanya tidak sedap, tapi saya suka. Kenapa kok suka? Kok makan aja nggak pernah kok. Ya karena saya dengar orang-orang soleh di sana, para ulama suka buah ini, ya saya suka. Dan ini mahabbah. Mahabbah ini kadang bisa menyukai apa yang dia belum pernah lihat, tapi karena dia tahu itu disukai oleh kekasih hatinya. Saya tidak ingin rame alim, ya. Kalau nanti ada durian apa enggak di belakang. Tapi ini mahabbah. Orang kalau sudah cinta luar biasa. Nah ini yang kita harapkan. Kalau kita cinta dengan para wali, nanti amalnya juga kita cintai. Amalannya, akhlaknya kita cintai. Bagaimana ibadahnya para wali Allah, bagaimana ibunya Habib Alwi didik putranya Habib Alwi sampai jadi orang soleh. Bagaimana orang-orang yang kita hauli para alim ulama, itu orang tuanya didiknya bagaimana? Karena di belakang setiap orang besar ada campur tangan atau didikan orang tua yang soleh-solehah. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Hari ini gimana anak-anak kita? 7 tahun pintar main game. 7 tahun sudah bisa belanja Shopee sendiri. Ibunya Imam Syafi'i, didiknya Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta'nya Imam Malik, 15 tahun diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa. Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau menceritakan dulu waktu saya masih kecil di musim dingin, sebelum subuh ibu saya itu sudah manasin air. Sebelum subuh saya dibangunkan, wudhu pakai air hangat, digandeng sama ibunya diantarkan ke masjid. Usia berapa? Usia 7 tahun. Kita mungkin usia 7 tahun belum ngajarin anak kita sholat. Padahal kita diperintahkan untuk merintahkan anak kita sholat di umur 7 tahun. Imam Ahmad Ibn Hanbal 7 tahun sholatnya sudah jamaah di masjid. Siapa yang didik? Ibunya. 7 tahun sudah jamaah. Nah kita hadir haul ini juga belajar nih gimana sih orang tuanya orang soleh didik anaknya. Habib Ali bin Muhammad al-Habashi, beliau waktu ibunya masih hidup bilang apa? Selagi ibu saya masih hidup, saya nggak pernah menganggap harta milik saya adalah punya saya. Harta saya adalah milik ibu saya. Dan kalau seandainya ibu saya gandeng saya ke pasar, bilang sama orang pasar kalau saya budaknya dan saya dijual, saya ridho. Pengen punya anak yang baktinya seperti itu, ya didik anaknya untuk kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Didik anaknya untuk ikuti syariatnya Nabi. Didik anaknya untuk kenal dengan orang-orang yang soleh. Tanpa pendidikan yang seperti itu gak bisa kita punya anak-anak yang seperti itu. Nah ini yang kita harapkan. Kita kalau baca manakibnya orang-orang yang soleh itu luar biasa, ya Allah. Sifat rahmatnya luar biasa. Jangan dikira ulama zaman dahulu tantangannya gak besar.
Mereka ya dicaci, dimaki. Nabi Muhammad ya dicaci, dimaki, tapi beliau gak pernah balas cacian dengan cacian, makian dengan makian. Nabi Muhammad itu sampai sahabatnya ada yang tanya, kok gak dibalas? Mereka melaknatmu, mencacimu. Kata Nabi, ma bu'ithu la'anan wala sababan. Aku gak diutus untuk melaknat, mencaci. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Para ulama sampai menjelaskan Nabi itu ketika dicaci, kenapa gak balas mencaci? Karena Nabi Muhammad itu suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu akhlaknya ditiru, bukan Nabi niru akhlaknya orang. Kalau Nabi dicaci, Nabi membalas dengan cacian, berarti Nabi untuk akhlak mereka. Tapi Nabi Muhammad ketika dicaci membalasnya dengan kebaikan. Nabi mencontohkan budi pekerti yang luhur. Akhirnya orang-orang itu berhenti tidak mencaci Nabi Muhammad. Yang ada karena akhlaknya Nabi, mereka beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Taif dimusuhin seperti itu, dilemparin batu sampai berdarah, terluka. Malaikat nawarin, kalau kau mau, kau izinkan ya Muhammad, ini gunung yang ada di samping-samping Taif, kita jatuhkan ke mereka semua binasa. Malah didoakan sama Nabi, jangan. Kalau mereka nggak beriman, saya berharap nanti keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang nyakitin Nabi, justru malah anaknya yang belum lahir, generasi yang akan datang, sama Nabi didoakan selamat. Didoakan jadi orang yang beriman, berarti selamat dari siksa nerakanya Allah Ta'ala. Nah, ini akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari yang lalu saya dengar kisah yang disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini, beliau suatu ketika jalan dengan para pecintanya, lewatin tepi pantai. Di pantai banyak anak-anak muda kumpul maksiat, mabuk-mabukan. Maka santrinya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi bilang kepada beliau, ya Syekh, doakan mereka biar binasa. Ini mereka bikin kerusakan, mabuk, maksiat, doakan supaya binasa. Ini artinya bukan berarti kemungkaran dibiarin ya, bukan berarti setuju dengan Tuhan, enggak. Doakan mereka biar binasa. Maka Syekh Ma'ruf Al-Qarhi mengangkat tangannya dan doanya apa? Ya Rabb, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, jadikanlah mereka juga orang-orang yang berbahagia di akhirat kelak. Pengikutnya bingung, santrinya, ya Syekh, kami minta Anda doakan mereka binasa, doakan supaya dapat keburukan, kok malah didoakan baik. Kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, mereka nggak akan mungkin bahagia di surganya Allah kecuali mereka menjadi orang-orang yang bertaubat terlebih dahulu. Kalau saya doakan supaya mereka bahagia di sini juga bahagia di dunia, berarti mereka akan dapat taubat dari Allah Ta'ala. Taubatnya diterima, diampuni sama Allah Subhanahu. Tapi yang doa wali, baru selesai mendoakan, itu rombongan anak muda datangin Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, semuanya bertobat di tangan beliau. Wali yang doa, turun tangan, ijabah langsung dari Allah Ta'ala. Nah, kita lihat bagaimana akhlak mereka itu yang kita contoh. Pulang dari rumah, kalau hadir majelis sahur, yang kita contoh apa? Akhlaknya, kebiasaan mereka. Mereka ini orang-orang yang bukan enak-enakan semasa mudanya. Para walinya Allah itu ada mujahadah yang besar. Habib Abdullah bin Ali Haddad sahibul ratib masih kecil ketika baru belajar Quran. Di usia yang ketika baru belajar Quran, kebiasaannya apa? Tiap malam sholat sekian ratus rakaat. Masih kecil, tapi kebiasaannya habis ngaji kalau malam sholat di masjid-masjid yang ada di kota Karim. Mujahadahnya dari kecil. Syekh Abdullah At-Tusturi usianya masih kecil, masih gak sampai 5 tahun. Kebiasaannya apa? Tahajud. Usianya gak sampai 5 tahun, kalau malam bangun sholat tahajud. Bapaknya sampai negur, nah kau ini sholat fardu sudah belum wajib, tiap malam bangun sholat tahajud. Kenapa?
Kenapa kok seperti itu? Maka kemudian Syekh Abdullah ini membawakan ayat di dalam Al-Quran. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, sekelompok orang yang juga bangun malam bersama dengan Rasulullah SAW. Ayah, apa kau tidak ridha anakmu ini menjadi golongan yang ikut bangun malam bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW? Jawaban anak usianya masih di bawah 5 tahun. Maka ayahnya bilang, kalau seperti itu pandanganmu silahkan, barakallahu fiik, semoga Allah Ta'ala memberkahi dirimu. Dari kecil mujahadahnya sudah seperti itu. Nyantri, berangkat, thalabul ilmi, mujahadah, riyadhah, akhirnya jadi orang yang besar. Kita kadang amalnya jauh dari para wali tapi pengen jadi wali, tapi amalnya gak seperti wali. Ya susah, misalnya kita bikin mie instan itu, kalau mie instan cukup air panas dimasukin jadi. Lah kalau mau jadi wali ada mujahadahnya, dan itu anugerah dari Allah Ta'ala. Maka yang harus kita lakukan apa? Contoh mereka, bermujahadah seperti mereka, ikhlaskan hati kita, amalan kita, nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikat hubungan kita, hati kita dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad, insya Allah selamat di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita pulang dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Dijadikan kita, iman kita semakin kuat, tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga negara yang kita cintai ini senantiasa diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan siapapun yang bertugas di negara kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan maslahat kepada rakyatnya. Dan semoga negara kita dijauhkan dari sesuatu yang memecah belah bangsa dan negara. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang saling bersaudara, orang-orang yang memegang teguh persaudaraan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah dan Rasulnya, diridhai oleh kedua orang tua kita, diridhai oleh guru-guru kita, dibangkitkan di barisannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan surga oleh Allah bersama dengan beliau. Nadkhul ma'ataha wa alih fi sufufil awalat ma'ahum daiman fi daridih wa daril akhirah. Allahumma ja'al fi jam'ina hada jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Dan kita doakan para orang-orang tua kita, para kiai kita, para ulama kita, para habaib kita diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga bisa terus mendidik kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.